Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yogan Istrata bersama rekan saya Dari pertama NPM Ildan 9. dan saya NPM 76. Di sini kita akan menjelaskan tentang metode transportasi. Ini latar belakangnya metode transportasi. Apa sih metode transportasi itu? Ya, ini pendahuluannya. Jadi transportasi merupakan masalah yang sering dijumpai di berbagai bidang, terutama yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran. Seperti itu. Masalah transportasi membicarakan cara pendistribusian suatu barang dari sejumlah sumber ke sejumlah tujuan atau destination. Sasarannya adalah mencari pola pendistribusian dan banyaknya barang yang diangkut dari masing-masing sumber ke masing-masing tujuan yang meminimalkan ongkos angkut secara keseluruhan. Dengan kendala-kendala yang ada, metode transportasi adalah metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Seperti itu. Uh, dari beberapa metode transportasi tahap awal yang dapat digunakan untuk alokasi awal biaya transportasi, yaitu ada 3, yaitu metode Northwest Corner atau NWC, ada metode last cost, dan ada metode Vogel. Seperti itu. Nah, dalam hal pendistribusian ini untuk pengalokasian keramik dari beberapa toko tujuan agen dalam hal meminimumkan total biaya transportasi masih menjadi masalah bagi 50 perusahaan. Oleh karena itu, PT Indah Bangun membutuhkan metode yang tepat agar produk tersebut dapat didistribusikan dari beberapa agen atau sumber ke beberapa konsumen atau destination, sehingga menghasilkan biaya transportasi minimum. Seperti itu. Untuk pemecahan solusi ini, maka dapat diterapkan dengan metode Vogel untuk mendapatkan solusi awal dan metode stepping stone untuk mencari solusi optimal. Dan ini rumusan masalahnya, yaitu bagaimana pengoptimalan biaya distribusi keramik di PT Indah Bangunan dengan menggunakan metode transportasi. Dan di sini terdapat 3 tujuan dari praktikum ini. Yang pertama yaitu dapat menentukan alokasi pendistribusian produk dengan biaya minimum. Lalu yang kedua dapat mengaplikasikan metode transportasi yang sudah dipelajari untuk menyelesaikan permasalahan dalam pendistribusian. Lalu yang ketiga itu mengerti kegunaan dari aplikasi WinCashB dan POM untuk menyelesaikan masalah dalam analisis faktor. Itu tujuannya. Lalu terdapat 3 manfaat juga. Yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui tentang analisis penerapan model transportasi dengan berbagai macam metode. Lalu yang kedua, mahasiswa dapat mengaplikasikan WinCashB dan POM dengan benar. Lalu yang ketiga, agar mahasiswa dapat menerapkan software WinCashB dan POM dalam permasalahan yang dihadapi, seperti itu. Di sini ada sistematika penulisan. Yang pertama yaitu pendahuluan di bab 1, lalu bab 2 ada tinjauan pustaka, bab 3 ada metodologi penelitian, bab 4 ada hasil dan pembahasan, dan bab 5 kesimpulan, dan yang terakhir itu terdapat daftar pustaka, seperti itu. Lalu di sini ada tinjauan pustakanya, seperti itu. Distribusi merupakan suatu proses kegiatan pemasaran yang mempermudah kegiatan penyaluran barang atau jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen. Terdapat 3 komponen utama dalam saluran distribusi. Yang pertama yaitu ada intermediari, lalu yang kedua ada agen, dan yang ketiga ada fasilitator. Seperti itu. Ya, ini tinjauan pustakanya. Langsung menuju ke bab 3 saja. Bab 3 mana? Bab 3. Ya, ini. Dan bab 3 ini yaitu metodologi penelitian, lokasi dan waktu penelitian. Adapun waktu dan tempat dilaksanakan penelitian PT Indah Bangun, wilayah Palu, adalah pada bulan September 2016 dengan mengamati data yang diperlukan, yaitu data pendistribusian produk keramik komplit butiran ayam, coba. Seperti itu. Il?
Dan ini yaitu bab 3 metodologi penelitian. Nah, yaitu lokasi dan waktu penelitian PT Indah Bangunan itu dilakukan di Palu pada bulan September 2016 dengan mengamati data yang diperlukan, yaitu data pendistribusian produk keramik. Ini ada identifikasi variabel. Ya, ini variabel terikatnya, yaitu perubahan dipengaruhi oleh variabel lain. Lalu variabel bebasnya seperti ini, yaitu mempengaruhi dalam hal ini dalam jumlah permintaan, kapasitas, dan biaya operasional. Lalu di sini ada apa itu flowchart-nya seperti ini, flowchart seperti yang ada di gambar. Dan kita masuk ke bab 4, akan dijelaskan dengan rekan saya yang tercinta, Mas Hildan Fikri Pratama. Monggo. Ya, terima kasih kepada rekan saya yang tersayang, Yoga Andistrada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 4, yaitu hasil dan pembahasan dari permasalahan yang ada di PT Indah Bangunan di atas. PT Indah Bangunan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keramik dan akan mendistribusikan produk-produknya ke agen-agen. Setelah dari agen, PT ini akan mendistribusikan kepada pelanggan-pelanggan atau toko-toko yang sudah memesannya atau dari permintaannya. Nah, di sini di bab 4 hasil dan pembahasan yang pertama ada pengumpulan data. Nah, di pengumpulan data kali ini adapun data yang digunakan. Yang pertama di tabel ini tentang data persediaan keramik pada 3 agen PT Indah Bangunan Palu. Jadi 3 agen ini itu terdiri dari agen 1 yang terletak di Jalan Pelita Air Permai dengan persediaan atau dengan barang yang masih ada di gudang sebanyak 2.520 dus. Kemudian di agen 2 alamatnya di Jalan Raja Moili itu persediaannya ada 1.497 dus, dan yang terakhir di agen 3 di Jalan Soekarno-Hatta persediaannya ada 983 dus. Sehingga total dari persediaan agen 1, 2, dan 3 sebanyak 5.000 dus. Kemudian ada yang kedua yaitu tabel data permintaan pelanggan keramik. Nah, di ke bawah Pak Yoga. Nah, di sini kasih kita. Bentar, belum bisa saya yang tabel tadi. Nah, di sini ada tabel data permintaan pelanggan keramik pada setiap toko. Nah, di sini tabel toko-toko yang menginginkan distribusi produk dari PT Indah Bangunan tadi. Yang pertama ada Toko Sinar, yang kedua Toko Adil, Toko Sujaya, Toko Agung, Toko Usaha Jaya, Toko Showroom Keramik, Toko Aneka Maju, Toko Cahaya Prima, dan Toko Mulia, dan terakhir Toko Prima Bangunan. Alamatnya sudah tertera di dalam tabel, dan sebelah kanan, yaitu di sebelah kanan ini ada permintaan. Jadi setiap toko atau setiap pelanggan itu mempunyai permintaan sendiri-sendiri sesuai dengan yang dipesan. Sehingga total jumlah permintaan sesuai yang dipesan antara toko 1 sampai toko 10 itu ada 5.000 dus. Nah, di bawahnya tabel data permintaan pelanggan ada tabel biaya transportasi. Nah, tabel biaya transportasi ini biaya yang dikeluarkan oleh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan jika mengirim ke toko-toko tersebut melalui agen. Nah, di sini sudah tertera seperti agen 1 ke toko Sinar Prima itu biaya transportasinya 200. Agen 1 ke toko Adil itu biaya transportasinya 270, agen 1 ke toko Sujaya 210, dan lainnya sampai toko Prima Bangunan. Nah, kemudian masuk ke tahap pengolahan data. Nah, di sini ada pun data yang diolah dalam model pendistribusian, yaitu tentang analisis sistem transportasi yang digunakan oleh PT Indah Bangunan untuk mengoptimalkan biaya transportasi yang dikeluarkan, sehingga masalah tentang tingginya biaya pemasaran karena kurang teraturnya pola pendistribusian dari tempat sumber ke sumber tujuan. Nah, di sini diketahui terdapat 3 agen resmi distributor proses keramik dari PT Indah Bangunan. Dari ketiga agen akan mendistribusikan ke keramik-keramik ke masing-masing toko sesuai dengan permintaan dan pesanan pelanggan. Nah,
Berdasarkan data yang ada, itu diolah dengan menggunakan metode Fourier approximation, serta menggunakan perhitungan manual dan software PromptIM serta BQSP. Nah, di sini masuk ke perhitungan manual. Nah, di perhitungan manual ini, yang pertama ada tabel pengisian data PT Indah Bangunan. Di tabel ini sama seperti tabel sebelumnya. Jadi kita isi dulu, kita lengkapi dulu apa yang kurang, kemudian masuk ke tahap pertama. Di perhitungan manual ini, tahap pertama, penawaran keramik ke 10 toko, masing-masing agen memiliki biaya transportasi yang berbeda-beda sesuai dengan jarak yang dalam setiap kali pengiriman. Nah, di sini di dalam jurnal itu sudah tertera biaya pengiriman dari agen 1 ke toko-toko. Tidak hanya agen 1 ya, agen 2, agen 3 itu juga mempunyai biaya sendiri-sendiri sesuai dengan jarak dalam setiap kali pengiriman. Misalkan nih, agen 1 menuju ke toko 1. Nah, toko 1 itu maksudnya toko Sinar Prima. Itu mempunyai biaya 13.000. Kemudian agen 1 ke toko 2 atau ke atas lagi, Kak, belum selesai. Nah, agen 1 ke toko 2 itu ke toko Adil dengan nilai 10.000 dan seterusnya sampai toko Prima Bangunan di toko 10, ke nomor 10 maksudnya. Ini biaya sendiri-sendiri. Nah, ada keterangannya tuh. Keterangannya, 1 dos sama dengan biaya 1 kali. Jadi setiap mengirim itu ada kena biaya 1 kali. Next ke bawah. Nah, kemudian masuk ke tahap 2 nih. Tahap 2 itu dari seluruh data yang diperoleh yang di atas tadi, data dari biaya transportasinya, kemudian dibentuklah model transportasi dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, S1, S2, S3 itu agen atau sumbernya. Ke T1, T2 sampai T10 itu merupakan tujuan atau destination. Nah, di dalam kotak-kotak ini, kotak kecil di dalamnya itu terdapat X11, X12, X13. Nah, X12, X11 sampai X akhir itu X berapa, X10. Nah, di X sampai X10 itu merupakan nanti jumlah atau banyaknya data yang ada atau banyaknya harga. Lebih tepatnya banyaknya dus. Jadi di X itu banyaknya dus, kemudian di atasnya itu merupakan harganya. Jadi di kotak-kotak kecil, nah kotak-kotak itu yang 12 itu harganya, itu kita cantumkan sesuai dengan tabel biaya transportasi yang di atas, menyesuaikan. Setelah itu, dari tabel di atas, X11 sampai X3.10 itu menggambarkan pengiriman sejumlah keramik dari agen 1 ke pelanggan. Jadi mengikuti alurnya sampai nanti di tabel sebelah kanan sendiri ada penawaran. Penawaran itu maksudnya harga persediaannya. Nah, kemudian ada keterangan juga kapasitas di tiap-tiap agen ditempatkan pada kolom penawaran, sedangkan permintaan pelanggan ditempatkan pada baris permintaan. Sel kecil dalam kotak, yang dalam kotak tadi, pada setiap elemen matriks merupakan besar satuan biaya transportasi. Jadi yang 13, 10, 11, 10 itu merupakan biaya transportasinya. Next ke bawah. Nah, di sini langsung masuk ke penyelesaian tahap atau penyelesaian tahap 3 ya. Itu kita selesaikan menggunakan metode transportasi dari model transportasinya. Nah, di sini sudah tertera ada 540, 635, 520 itu merupakan hasil dari kita cari dulu, kita balik ke atas lagi, tabel yang kedua tadi. Nah, misalkan nih 540, kita cari biaya yang paling minimum dari toko pertama itu di agen mana? Agen 1, agen 2, atau agen 3. Nah, contoh, yang tadi kan 540. Biayanya yang paling kecil antara 12, 13, sama 15 kan pasti 12. Yang 12 ini, tolong tunjukin Kak, yang 12. Yang di agen 2. Nah, kita pilih 540 ditaruh di tabel kedua. Nah, di situ. Sehingga mendapatkan hasil seperti di bawah. Next ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Di agen kedua, toko pertama. Toko pertama berarti agen kedua harus mengirim ke toko pertama karena biayanya lebih sedikit.
Kemudian untuk yang selanjutnya itu mengikuti toko 2 itu ke agen 1, toko 3 ke agen 1, toko 4 ke agen 1, toko 5 ke agen 2 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian masuk ke penyelesaian tahap 4. Setelah matriksnya dibentuk, kemudian dilakukan langkah-langkah menentukan solusi awal. Nah, di sini kita kalikan nih hasil yang tadi yang di agen 1, 2, 3 itu kita kalikan dengan harganya sehingga didapatkan harga 53.756.000. Nah, itu hasil awalnya. Kemudian masuk lagi ke tahap 5, melakukan iterasi, menentukan jalur tertutup. Nah, di sini untuk iterasinya, misalkan di X11, itu X11 bisa jalan kemana aja. Yang sudah dijelaskan oleh Bu Eni di mata pelajaran penelitian operasional kedua. Nah, X11 itu bisa jalan kemana aja. Jalan ke X berapa itu, mohon maaf ini kecil. Jadi X11, X15, X26, dan X21 bisa jalan seperti itu. Yang ke bawah juga mengikuti. X ke bawah. Nah, kemudian di tahap 6, memilih selisih baris antara kolom paling besar untuk melakukan eliminasi. Nah, di sini kita cari nih, setelah dalam penambahan dan pengurangan, itu kita jumlahkan semuanya. Nah, di sini penyelesaian tahap akhirnya, setelah tadi dieliminasi, dijumlah, kemudian kita perhitungan manual lagi menggunakan Z. Nah, ini mengikuti yang di atas tadi, tabel di atas. Jadi kalau misalnya hasil eliminasinya 0, ya udah ditulis 0. Misalnya kalau ada sisa, ya udah kita tulis sisanya. Dan akhirnya ketemu 537.535.600 sekian. Nah, kemudian kita masuk ke software. Nah, di sini ada penyelesaian softwarenya. Kita di sini menggunakan software WinQSB. Nah, di WinQSB ini kita masukkan data-datanya. Sama seperti yang sudah kita praktekkan di laboratorium optimasi modul 2 tentang metode transportasi. Pertama, kita input dulu datanya, masuk, kemudian kita klik solution ya. Solution kalau nggak solve and analyze. Nah, kemudian keluar nih hasilnya. Nah, di bawah ini total objective function atau value-nya itu sebanyak 771.000. Ya, dengan keterangan sekian. Nah, keterangannya banyak ya. Bisa dibaca sendiri. Di sini ada tadi WinQSB, sekarang POM-QM. Nah, di dalam POM-QM juga sama, kita input lagi datanya seperti halnya praktikum kemarin modul 2. Ya, terus ke bawah. Nah, kemudian di sini setelah kita input, kita solve and analyze atau solve the problem. Nah, ketemu nih distribusi keramiknya, misalkan agen 1 menuju ke toko sinar. Nah, itu shipment-nya atau biaya atau banyaknya dus itu sebanyak 540. Shipment cost-nya itu shipment cost itu sama dengan 540 dikali 200. Ketemunya 100.108.000. Yang lainnya mengikuti. Nah, di sini ada keterangannya. Kemudian bisa kalian baca sendiri. Dan ini hasil pembahasan. Jadi, berdasarkan pada output di atas, pada program WinQSB, pengiriman produk oleh PT Indah Bangunan dari agen 1 menuju toko Sinar Prima sebesar 108.000. Kemudian agen 1 ke toko Adil sebesar 171.450. Agen 1 menuju ke toko agen 1 menuju toko Sujaya sebesar 109.200. Agen 1 menuju toko Agung sebanyak segitu sampai yang lainnya mengikuti. Ini WinQSB ya. Nah, di sini ada POM-QM. Nah, dari POM-QM ini sama juga dari tabel
atau dari hasil POM-QM, topiknya kita input ke hasil dalam pembahasan. Di sini kita input semua sampai biaya pengiriman dan biaya optimalnya paling minimum itu sebesar 771.000. Next, ke bawah. Nah, di sini ada kesimpulan, ya, ke bawah lagi. Nah, di sini ada kesimpulan. Nah, di sini kesimpulannya sama dengan yang di atas. Yang paling penting, next ke bawah. Next ke bawah. Next lagi. Nah, next lagi terus. Nah, di sini berdasarkan kedua analisis aplikasi menggunakan MongoDB dan WinQSB menampilkan hasil yang sama untuk hasil biaya distribusi optimal sebesar 771.000. Jadi, aplikasi WinQSB dan menampilkan hasil output lebih lengkap daripada aplikasi POM-QM. Namun, hasil dari kedua aplikasi atau kedua software itu sama, yaitu sebesar 771.000 itu biaya yang paling minimum. Kemudian ada saran, sebaiknya praktikan lebih memahami, kemudian praktikan lebih berhati-hati dan terakhir sebaiknya praktikan lebih memperbanyak referensi. Bawah lagi, kemudian ada daftar pustaka. Ya, saya kembalikan lagi ke Yoga. Ya, demikian video penjelasan dari kami, yaitu Yoga dan Hildan. Cukup, itu saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.